Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsihi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asradul an la tazullu qadama ibni adama yawmal qiyamah min indi rabbih hatta yas'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min aina tadassabahu wa fima anfaqahu wa mazza amila fima alima. Rawahu Imam At-Tirmidzi wa Imam Tabrani. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Masjid Baitul Taqwa, kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sama-sama
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan adalah merupakan salah satu rukun iman. Bagi kita sebagai muslim tentunya tidak sempurna keimanan kita manakala kita tidak meyakini adanya hari kiamat. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun," dan kepada hari akhirat mereka beriman. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Di akhirat seseorang akan mengetahui di mana dia akan hidup kekal. Apakah di surga ataukah di neraka. Tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua, baik di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah yang mulia. Salah satunya adalah di dalam hadis yang tadi kami bacakan, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsi. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, al-umurihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Yang ketiga, yaitu tentang wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, maka dari mana ia peroleh dan bagaimana ia membelanjakan. Dan yang kelima, tentang ilmunya, maka sudah amal apa saja kan yang ia kerjakan. Wa ma'amila fima alima. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Maka sungguh beruntung apabila kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam pertanyaan hadis ini. Yang pertama tentang umur. Untuk apa kita habiskan? Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang umur, kita berbicara tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu untuk kita semua hidup di bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemakmurnya. Dan dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi perintahnya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita renungkan apa yang menjadi kehidupan kita di muka bumi ini. Sudahkah waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam rangka ketaatan kepadanya? Atau jangan sampai sebaliknya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Asr, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati." Sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Allah berfirman, bahkan bersumpah atas waktu. Manusia dalam keadaan merugi seluruhnya dan akan terus merugi kecuali alladzina amanu wa amilus solihati, kecuali mereka adalah orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Beruntunglah apabila kita senantiasa bisa menjaga aktivitas kita
Sebagai ASN, kita bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan memberikan manfaat yang banyak. Tentu itu akan menjadi amal-amal kebaikan yang nanti mempermudah kita di dalam menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, tentang masa muda. Untuk apa dipergunakan? Masalah muslimin jamaah rahimahumullah. Di antara kita hadirin pada hari ini mungkin sudah tidak muda lagi. Mari kita kenal bagaimana masa muda kita lewatkan. Apakah hal-hal yang baik kita kerjakan atau sebaliknya? Namun hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Apabila di masa yang lampau kita kurang baik, maka kita perbaiki. Apabila kita di masa lalu belum taat kepada Allah, mari kita perbaiki ketaatan. Dan bukankah setiap hari Jumat khotib senantiasa berwasiat untuk melaksanakan takwa ini? Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maqbulun fihi ma katsiran minan nas, as-sahatun wa faraghun." Yaitu adalah dua nikmat yang banyak manusia tertipu dan lalai karenanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Bukankah ketika muda kita masih bersantai bahwasanya usia masih panjang, sehingga kita menunda-nunda berbuat kebaikan, sehingga kita terlena dengan waktu luang ini, dan kesehatan yang kita gunakan tidak untuk dalam rangka memenuhi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah. Yang ketiga, pertanyaan yang akan diajukan kepada kita semua di hadapan Rabb kita nanti, yaitu tentang harta. Dari mana kita dapatkan? Dari mana kita peroleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting kita memperhatikan tentang harta ini, karena ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti, dan bahkan kita ditanya dari mana harta ini diperoleh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasannya bahwa harta itu harus diperoleh dengan cara yang thayyib, cara yang baik, dan juga halal. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan. Kita sebagai ASN tentunya kita mencari rezeki di institusi ini. Semoga kita bisa senantiasa melaksanakan tugas kita dengan baik, sehingga apa yang kita peroleh dari pekerjaan ini kita bawa pulang dalam keadaan yang baik pula. Yang keempat, terkait pertanyaan yang akan kita sama-sama menjawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita membelanjakan harta itu? Apakah kita menggunakan harta itu dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika tadi MC mengumumkan penerimaan infak, mungkin itu yang menjadi amalan-amalan tabungan kita nanti di akhirat. Ketika kita melaksanakan kurban dan lain sebagainya dalam rangka ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan apa-apa yang hari ini kita kerjakan, apa-apa yang hari ini kita peroleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum ta'budun in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah. Ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, maka Allah hanya mengatakan thayyibat. Karena di dalam thayyibat di sini ada keberkahan. Karena mustahil seorang yang beriman dia akan mencari sumber yang haram, harta yang haram untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya.
Di dalam ayat sebelumnya secara umum Allah berfirman, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian seluruh manusia. Maka dia diperintahkan untuk mencari harta yang halal dan baik. Tetapi dalam hal ini khusus bagi orang yang sudah beriman, maka Allah memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibat." Makanlah yang baik-baik saja. Karena yang dimakan oleh seorang yang mukmin sudah pasti makanan yang halal. Masalah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang kita peroleh. Untuk apa kita amalkan? Sudahkah pengetahuan kita yang Allah berikan kepada kita ini menuntun kita untuk lebih mengenal kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita? Allah telah memberikan begitu banyak pengetahuan, telah memberikan begitu banyak fasilitas di dunia ini. Sudahkah itu kita kenali sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendorong kita untuk lebih bersyukur dan kembali kepadanya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kalimat bijak yang disampaikan oleh para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita mengenali diri kita? Kita diciptakan menjadi makhluk yang begitu sempurna. Apakah kemudian tidak ingkar terhadap penciptaan kita? Kita tidak menemukan bahwa Allah Sang Khalik yang telah begitu memberikan banyak kepada kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita miliki hari ini, pekerjaan, pengetahuan, tentunya mendorong kita, menghantarkan kita kepada pengenalan kepada Rabb kita, Rabbul Alamin. Sehingga apa yang kita ketahui berupa ilmu pengetahuan ini bisa menjadi amal soleh. Hari ini kita bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap keputusan tindakan yang kita lakukan, tentunya kita berharap pada itu membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 280 juta jiwa lebih menggantungkan kepada profesionalisme kita di dalam bekerja. Oleh sebab itu, beruntunglah kalau hari ini kita bekerja di institusi ini dan kita bisa berperan menggunakan peran kita dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam nanti kita mempertanggungjawabkan 5 perkara yang ditanyakan di akhirat nanti, yaitu yang pertama tentang umur kita. Untuk apa kita gunakan? Yang kedua, masa muda kita yang telah berlalu, untuk apa kita gunakan? Yang ketiga, tentang harta. Bagaimana kita dapatkan dan bagaimana kita membelanjakan? Yang terakhir, tentang ilmu kita. Amal soleh apa saja yang sudah kita gunakan. Semoga kalau kita bisa mempertanggungjawabkan ini, maka kita akan berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan surga yang telah dijanjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, hari yang baik ini, mari kita renungkan kembali perjalanan kehidupan kita. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku adalah antara 60-70 tahun. Barangkali kita hari ini sudah berada di umur 50, ada yang lebih bahkan. Maka sudah sejauh apa perjalanan kehidupan kita menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan yang apa diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wa taqi fima ataka Allahu darul akhirah
wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu hidup di dunia. Masalah muslimin jamaah rahimakumullah. Senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia, sebanyak-banyaknya harta kita kumpulkan di dunia, maka itu adalah sifatnya sementara. Allah di dalam ayat ini mengatakan bahwa carilah kebahagiaan kita untuk negeri akhirat. Tapi kita juga diperintahkan jangan lupakan bagian kehidupanmu di dunia. Semoga kehidupan dunia yang sementara ini kita tidak terlalai. Semoga kita senantiasa terfokus dengan tujuan kita, yaitu kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menjawab 5 pertanyaan tadi. Marilah kita tundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua, diberikan kepada para pemimpin-pemimpin kita, mudah di dalam memimpin rakyat Indonesia sehingga kita kembali menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa in mansaratu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.